Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast Yampi mengudara pada kesempatan ini dan kita akan mendapatkan sharing informasi, pengalaman, ilmu dari seorang tokoh yang kita hadirkan pada kesempatan ini. Tokoh ini adalah tokoh nasional yang berasal daripada kabupaten, baru naik menjadi tokoh provinsi levelnya, dan menjadi sekarang tokoh nasional. Namanya adalah kita sapa Ibu Sudarsi. Selamat siang Bu Sudarsi. Selamat siang Bapak. Ya. Baik, saya ingin menyampaikan atau saya ingin berbincang dengan Ibu mengenai bagaimana sih ya dia sebagai profesi petani itu bagaimana perjalanannya. Nah, kemudian yang kedua dia akan menjelaskan kepada kita atau menyampaikan dia berhasil pada bisnis-bisnis pertanian apa saja ya pada kesempatan ini. Ibu, jadi Ibu Sudarsi itu KTNA Kabupaten Ponorogo. Iya. Ponorogo sudah tahu kan? Jawa Timur itu Ponorogo. Jadi kalau naik ke Ponorogo, ya naik pesawat dulu ke Surabaya baru ke Ponorogo. Tapi kalau naik kereta api boleh langsung ya. Nah, kemudian beliaunya otomatis juga dia terpilih menjadi KTNA provinsi dan tembus langsung menjadi KTNA nasional. Malah pengurus KTNA nasional dalam posisi bendahara umum. Nah, juga beliaunya mengelola P4S. Nanti dijelaskan itu tempat pelatihannya, Swadaya, nanti dijelaskan oleh beliaunya, dan juga pengelola koperasi, dan yang pasti adalah petani tulen. Itu yang dijelaskan kepada kita. Ibu Sudarsi, berkenan bisa ngomong dulu tentang bagaimana perjalanannya, pengalamannya, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena saya anak petani, Bapak dulu mulai dari SD itu saya udah diajak Bapak Ibu saya di pesawat, bahkan ikut bekerja tanam padi. Itu kemudian ke sekolah SMP, saya alhamdulillah bisa SMP negeri, tapi sore itu. Masuknya sore, pagi saya bekerja di perkebunan. Jadi di lahan tebu itu pagi bekerja, sore itu saya sekolah itu. Kemudian di SMA itu saya sekolah di sekolah pertanian. Jadi Pemda ada sekolah pertanian itu. SPMA. Iya, SMA, SPP, SMA waktu itu Bapak. Kemudian waktu itu saya terus dikuliahkan di pertanian, itu juga di sana. Bapak saya kebetulan adalah ketua kelompok tani Bapak. Ya. Nah, ada kesempatan waktu itu saya ada ini karena saya juga kuliah, kemudian ikut berkecimpung di kelompok tani, diajak oleh penyuluh pertanian, sering keliling ke kelompok-kelompok itu. Akhirnya saya tahun 90 itu terpilih jadi pengurus KUD. Waktu pupuk dan sebagainya, saya tahu persis perjalanan sampai sekarang itu. Kemudian ada program karena saya juga mengikuti event nasional itu waktu di Mojokerto itu kan ada PENAS itu di Mojokerto. Kemudian saya terpilih, alhamdulillah dari Kementerian Pertanian itu ada program magang Jepang. Alhamdulillah saya terpilih juga Bapak itu tahun 91 sehingga saya ikut magang ke Jepang. Setahun di sana. Alhamdulillah pulang saya masih diterima di KUD lagi sebagai pengurus. Setelah itu karena tahu program perjalanan kemudian di sana magang, akhirnya saya begitu bercerita ada anak SMP Pak, ada anak SMP SMA Pak itu di tempat saya bekerja itu untuk PKN. Waktu itu kan selama 3 bulan pengaruh PKN di tempat saya. Kemudian ada satu orang yang mengikuti saya terus makan seperti di Jepang itu. Akhirnya berdirilah itu P4S yang dibidani di mediator oleh Bu Susi, Bu Rosana Susi. Itu saya jadi P4S itu, P4S Lestari, sehingga banyak petani-petani yang makan di tempat saya. Coba Bu disampaikan P4S itu apa? P4S adalah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Ya. Itu kan lingkungan Pak sebelum diluruskan, tapi alhamdulillah kemudian program Kementerian Pertanian kan ada program magang Jepang terus. Itu pelatihannya kan hanya di Ciawi ya, di Jakarta. Kemudian ada program mulai di provinsi. Alhamdulillah di tempat saya sama di Maros itu di tempatnya Pak Faidarus itu untuk pilot proyek pertama. Jadi seluruh 2 pilot proyek itu untuk ketempatan untuk orientasi magang Jepang. Ya alhamdulillah berhasil sampai sekarang P4S itu walaupun
kami dengan petani, pemuda tani, setiap tahun ada program untuk orientasi magang Jepang, alhamdulillah di tempat saya untuk berketempatan. Dan alhamdulillah kembali juga Yampi juga mengkontribusi kepada kami, Pak. Saya sangat berterima kasih karena mulai tahun 2018 itu program magang Jepang itu untuk orientasi kan Kementerian Pertanian sudah tidak memberi dana sehingga swadaya. Dan kami ex magang Jepang itu menawarkan bagaimana anak-anak orientasi ke tempat saya, sehingga waktu itu ada 10 tempat. Jadi dengan pelatihan-pelatihan dan kebetulan di tempat saya usaha saya itu di bidang pangan, hortikultura juga. Jadi mulai dari cabai, bawang merah, melon terutama yang pertama kali Bapak itu. Jadi tempat-tempat melon itu sebelumnya belum ada, alhamdulillah tempat saya udah mulai. Baik, Ibu. Coba pada waktu ke Jepang, namanya magang ya, magang Jepang ya. Nah, itu apa sih yang dipelajari di situ? Ya, saya alhamdulillah di sana bisa mempelajari terutama 3 Pak, etos kerja, kemudian kedisiplinan, kemudian yang ketiga untuk pengembangan usaha. Jadi untuk apa saya berpikir. Jadi waktu dulu saya kan sebelum ke Jepang usaha tani saya hanya padi Pak ya, kalau di desa itu hanya padi, jagung gitu. Dan kebetulan saat pulang akhirnya saya mengembangkan hortikultura. Alhamdulillah dengan pengembangan hortikultura itu tadi anak-anak dari SMA kemudian petani lain mengadopsi. Jadi Ibu itu magang di Jepang yang mempelajari bagaimana berbisnis pertanian real ya. Nah, jadi di dalam misalnya pengelolaan pertanaman itu dia diversifikasi tanaman di situ, tidak monokultur saja dan sebagainya di situ. Nah, tentunya disiplin. Nah, berarti saudara adik-adik yang petani-petani milenial dapat menggunakan juga kesempatan di sini untuk juga menjadi petani magang di Jepang. Malah sekarang bukan hanya di Jepang kita kirimkan, bukan lagi magang, tetapi dia dikirim menjadi bekerja sambil pelatihan atau sambil berkuliah. Ini tuh. Terus Bu. Setelah itu kan karena kita banyak berkecimpung di lembaga, Bapak jadi saya juga dekat dengan penyuluh pertanian, kemudian di lapangan kita selalu sendiri, sehingga saya di kelompok tani jadikan ikut di KTNA ya, mulai dari KTNA kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari Pak Ketua Umum saya dijadikan wakil bendahara. Jadi sampai sekarang misalnya 3 periode ya, dari almarhum Pak Inaro Thohir, periode kemudian sekarang luar biasa. Sofian, luar biasa. Jadi itu perjalanannya bukan hanya bertani, ya, tapi dia menjadi organizer, aktivis di bidang pertanian, ya bersama membuat lembaga, melibatkan petani-petani yang lain, bukan hanya dia sendiri yang melakukan kegiatan usaha taninya. Di situ perjalanannya Ibu Sudarsi, ya. Nah, terus Ibu pada waktu kalau kita yang tadi P4S itu Ibu apa fungsi-fungsinya Ibu? Ya kita melatih anak-anak. Kemudian kita maksudnya anak petani bukan? Iya, ya, Pak, waktu itu kan ada lingkungan, tapi sekarang alhamdulillah secara nasional. Bahkan secara internasional kan Bapak angkat saya sampai sekarang masih komunikasi Bapak, sehingga ada anak-anak ex universitasnya kalau ada makan itu tempat saya, alhamdulillah dari Jepang ke tempat saya, dan sekarang pun Bapak angkat saya selalu komunikasi Pak. Ibu masih ingat berapa P4S yang ada di Indonesia sekarang? Seperti yang Ibu punya? Ya sekitar 800 lebih. Iya. Itu dimiliki oleh petani. Saudara-saudara sekalian paham kan? Kita sudah paham bahwa P4S itu adalah sebenarnya balai pelatihan atau tempat pelatihan atau sekolah pelatihan yang dimiliki oleh petani. Nah, jadi bukan pemerintah, bukan orang orang swasta, tetapi juga dia petani. Dari situlah juga muncul dia akan nanti menjadi penyuluh swakarsa. Ya, situ Ibu ya. Nah, kemudian sekarang Ibu kan bisnisnya yang sekarang yang main bisnis utamanya kan melon ya. Ya melon sama tanaman pangan Pak. Ya. Sekarang kan tanaman pangan dipermudah oleh pemerintah, ada program
pakai teknologi. Kalau dulu kan manual, kalau manual itu tenaga kerja kan harus punya. Sekarang tanaman pangan itu padi, jagung udah pakai kombin Pak, gitu sehingga saya selain hortikultura, tanaman pangan itu juga kompeten, sangat dominan sekali. Itu tanaman pangan apa saja Pak jenisnya, Bu? Saya padi, jagung sama kedelai. Oh ya, ya kan adik-adik pemirsa petani milenial dan pemirsa lainnya, kan kita kalau berbicara mengenai tanaman pangan, ya itu ada memang kalau kategorinya sekarang ya kementeriannya, kalau kementeriannya ada namanya Kementerian Pertanian, kemudian ada memang Direktorat Jenderal yang mengurus yang disebut tanaman pangan. Apa saja itu komoditinya kan kita udah tahu ya, padi, jagung, kedelai, sorghum, kacang-kacangan masuk di situ. Kacang itu yang disebut pangan di dalam pengertian ya, kalau di bagi kelompok seperti itu. Nanti ada peternakan ya, kemudian ada perkebunan, kemudian ada hortikultura. Nah, berbicara melon tadi masuk kelompok hortikultura seperti itu. Nah, Bapak sekalian, adik-adik petani milenial. Nah, kemudian Ibu bisa lagi lebih sedikit bagaimana Ibu di dalam melon dulu, ini agak menarik ini. Melon, bagaimana Ibu berbisnis melon atau bertanam melon atau berbisnis dengan apa, berdagang melon? Waktu itu memang kan kita pengalaman kita ketemu teman-teman, kalau kita di KTNA, kemudian di lembaga yang lain kan sering ketemu Pak, sehingga saya mencoba, akhirnya saya nanam melon. Terus mulai tahun 2003 itu terus, kemudian pasarnya langsung ke pasar induk. Waktu itu kita serahkan ke pedagang, tapi karena udah 2 hari itu nggak diambil, sehingga saya minta lapaknya. Akhirnya saya bisa belajar dari situ, langsung ke pasar ini. Langsung itu, kemudian saya dengan nanam melon itu kan tempatnya sama dengan itu, setengah melon, cabai. Jadi kita untuk efektif untuk pengelolaan. Alhamdulillah sehingga berjalan lancar, pasarnya udah jelas gitu. Sehingga anak-anak yang magang itu pun kalau pasar udah saya jadi pasar jelas. Jadi tadi ada 2 hal yang dikuasai Ibu dengan pembelajarannya dasarnya di Jepang itu ya. Tentunya di Jepang itu menambah ilmu karena Ibu kayak ini ya, belajar manajemen, kemudian diversifikasi tanaman di dalam suatu tempat, mengkombinasi antara berbagai tanaman. Misalnya tanam padi, kemudian jagung, selingi, begitu. Kemudian sama dengan tanam padi, kemudian ada melon. Begitu pula bisa melon di samping-sampingnya, ibaratnya ya. Kemudian ada cabai, ada apa, itu namanya diversifikasi. Ya, daripada pertanaman. Itu satu hal Ibu. Yang kedua Ibu, yaitu belajar sebenarnya di sana adalah bagaimana bisnis pertanian itu. Yang kita kenal sekarang agribisnis. Pertanian bukan tanam berproduksi saja, baru dijual siapa yang mau membeli. Tapi kalau di pebisnis memang dia sudah menjadi pedagang, daripada dia nanam sendiri dan dia memasarkan sendiri. Nah di situ. Dan jangan lupa di sini memerlukan keahlian dan juga memerlukan modal untuk itu. Kalau apa namanya Bu, yang informasi mengenai pangan lain, perkembangannya pangan lain yang Ibu usahakan? Ya kita itu jagung, kedelai itu Pak. Kemudian kita kan bermitra juga dengan Dong. Kemudian kita bekerja sama untuk teman-teman petani, apalagi tahun ini kami dari KTN Kabupaten itu sudah bersama-sama dengan Kodim. Itu kan dengan Bulog itu jadi satu programnya Pak Presiden. Kami melaksanakan, alhamdulillah itu bisa mengikuti programnya Pak Presiden itu. Kalau petani ya, KTN itu adalah kelompok tani nelayan andalan. Dari siswadanya Bapak-bapak Ibu tani dan juga petani-petani media ya, dan kemudian teman-teman yang lain pemahamannya KTN seperti itu. Jadi Ibu itu adalah bendahara KTN nasional ya. Kalau saya sendiri adalah pembina, dewan pembina daripada KTN. Saya dulu adalah juga dari awal supporting, sumbangan dukungan saya kepada KTN. Malah waktu itu saya tahun 2000 ya menginisiasi pembentukan koperasi tani Poktan yang melekat dengan KTNA.
Itu jadi ada namanya poktan yang dimiliki oleh KTNA agar supaya KTNA itu ada bisnisnya, yaitu koperasi tersebut. Dan itulah ibu juga menjadi pengurus koperasi seperti itu. Terus sedikit lagi Bu, jalannya apa namanya? Bagaimana? Coba jelaskan lagi sedikit, misalnya seperti melon, bagaimana sih bibit dari mana, bagaimana ibu membudidayakannya, dan bagaimana ibu memasarkan. Ya coba itu rantainya ibu. Ya. Ya, untuk benih Pak, ini selama ini memang benih itu masih impor ya Pak. Impor, coba itu. Kalau besar. lokal ini masih belum maksimal Ya. produksinya. Dan untuk mulai dari pembibitan, pengolahan semua itu kan kita merekrut tenaga kerja dari kita. Sehingga Nah, itu tadi ibu bibit kan dibeli bibit impor. benihnya. Terus kalau apa namanya buahnya itu yang mana ibu di pasaran yang bisa adakah yang besar bagaimana, yang berwarna bagaimana coba? Ada dua versi Pak ya, Ya. ada yang oranye itu, kemudian ada yang oranye. bening ya. Tapi yang kita pasarannya dua-dua, yang terpasar ke pasar Indo itu yang kuning Pak ya. Kalau yang oranye itu kan terbatas di konsumennya, sehingga kami itu karena begitu nanam minimal kita harus satu rate karena Baik. angkutan harus. Ibu yang penjelasannya mengenai pasar induk itu yang mana itu atau yang berada di mana? Di Kramat Jati itu Pak, Oh jadi itu yang Iya. disebut ya Iya. pasar induknya. di Kramat Jati. Tapi yang melingkan ibu dengan itu kan di Jakarta Iya. itu. Kan memerlukan jaringan-jaringan tertentu untuk sampai ke situ. Betul Bapak, bagaimana? Alhamdulillah. Jadi kami itu untuk angkutan, kemudian kuli alhamdulillah sudah mitra Pak ya. Kalau saya angkutan tinggal telepon, udah mulai awal gitu. Kemudian tenaga kerja sudah bergotong royong Pak di situ. Kemudian untuk melon itu memang kan rumit tapi mudah. Dan kita merekrut banyak tenaga kerja, baik tua-tua Pak, itu kami merekrut juga tenaga kerja di situ. Jadi ibu itu dari Jawa Timur, bukan? Baru berbicara Jakarta di pasar induk untuk memasarkan. Kenapa di pasar induk? Di situ apa namanya harganya tentu lebih tinggi. Nah pertanyaannya ibu, adakah penampung yang lain selain karena ibu kan kebetulan mampu langsung ke pasar induk? Iya, betul. Kemudian yang lainnya yang memungkinkan petani-petani seperti ibu kemana dijualnya itu? Sama Bapak di situ kalau petani lingkungan itu ada pedagang juga ada di situ. Kalau dia minta ingin beli sana sini pasar induk tempatnya gitu. Jadi ada pedagang juga ada yang dari Ngawi, kemudian ada yang dari Malang. Terus yang saya kalau mungkin tidak satu rit tidak penuh punya tinggal setengah rit itu saya bawa ke Jogja sekarang. Jogja kan lebih dekat, tapi harganya hampir sama. Nah kalau ditanam ibu yang nanam sekarang ini satu hamparan atau disisipkan? Satu hamparan. Hamparan, oke. Minimal harus satu rit. Ya, Kalau enggak gitu kita kan rugi ke Oke, singkat pembicaraan dalam hal melon ini, ibu dengan 1 hektar berapa meraup keuntungan, Mas? Gitu. Ya kalau dulu insya Allah ya sampai 200-300 lah Pak ya kan hampir 50% itu bakal lipat Pak. Tapi sekarang itu karena sulitnya tanah sudah terlalu kontaminasi hama penyakit sehingga menurun Pak. Jadi 1 hektar itu kalau kita hitung sewa tanahnya, dihitung walaupun sawah sendiri, Iya. hitung kemudian sarana produksinya, benih bibit dan lain, kemudian pengelolanya, bagaimana pengeluaran untuk merawat, ya, membudidayakannya, kemudian sampai panen, sampai memasarkan. Nah, sekarang tentu berapa biaya produksinya per hektar dan berapa penerimanya revenue-nya, tentunya akhirnya bikin saya dapat keuntungannya berapa. Coba itu kata kuncinya. Kalau sekarang itu ya rata-rata hampir 70 sampai 100 Pak ya 1 hektar itu. 100. Mulai dari awal. 100 juta. Cuman kan keuntungan kita nggak bisa lipat. Nah, karena saya ini sekarang kan namanya tanah banyak terkontaminasi, sehingga saya udah mengecil untuk apa itu lahan melon Pak. Nggak seperti dulu kita kan estafet setiap 10 hari ya. Tapi ibu kan bisa menggunakan pupuk organik. Betul. Oke. Nah, kemudian pupuk kandang itu Betul, itu kan ada banyak kambing di sini. Jadi biaya produksinya 100
kurang lebih itu. kurang lebih, dan kita mendapatkan revenue 200 juta sehingga ada keuntungan kita 100 juta per hektar per berapa bulan tuh? Ya, Per 3 4 bulan. 3 bulan. Per 3 bulan, kemudian 100 dapat keuntungan 100, berarti 33 juta per bulan. 30 juta, kan luar biasa. Itu sudah tentu tadi yang masuknya sudah revenue penerimaan dan keuntungan, berarti sudah keluar semua faktor-faktor produksi, termasuk sudah keluar biaya sebagai manajer. Coba itu benar-benar keuntungannya. Ada hal-hal Bu yang ingin disampaikan kepada pemirsa, terutama adik-adik kita petani milenial atau masyarakat yang berminat bertani, karena nanti ini kan semakin populer bertani di kota, bertani di pekarangan, ya, dan sebagainya. Nah, jadi kita mendengarkan apa Ibu, ada statement terakhirnya daripada Ibu? Baik, terima kasih Bapak ya. Mudah-mudahan adik-adik milenial ini selalu semangat ya, semangat sehingga juga harus beradaptasi lingkungan. Pertama, kemudian bertani itu harus aslinya berbisnis gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kejujuran itu terutama, semangat kerja dan kejujuran itu. Dan juga memberikan peluang lah. Kenapa kejujuran itu penting? Iya betul, untuk manajemen memang saya mengadopsi di Jepang itu kan kejujuran Pak. Kalau pulang itu saya cerita kayaknya mustahil Pak, saya diketawain dari Iya. Baik, itu tadi oleh-oleh ya, kemudian inspirasi, kemudian juga ya semakin meningkatkan tekad kita, semangat kita, terutama petani-petani pemula, terutama petani-petani yang belum berada pada penghasilan yang layak. Ya. Maka ini tadi adalah sangat bermanfaat untuk bagi kita sebagai pencerahan ya. Itu ya. Ya, terima kasih Ibu Sudarsi. Ya, kita akan bertemu ini baru episode awal. Jadi ini akan berseri nanti. Jadi Ibu Sudarsi bersiap-siap materinya nanti berikutnya apalagi. Demikian saudara-saudaraku sekalian, ya. Terima kasih bisa mengikuti kami, dan tetap nanti ada lagi ilmu-ilmu baru yang kita sebar atau ilmu-ilmu untuk penyegaran kepada kita semua. Ya, salam podcast Yampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.